Hari ini, saya membawakan cerita horor berjudul Siaran Terakhir Jam 02.17. Suara desis pelan memenuhi ruang studio radio malam itu. Hanya lampu on-air merah yang menyala, sementara ruangan lain sudah gelap sejak 1 jam lalu. Arga, penyiar radio shift malam, meneguk kopi yang mulai dingin. Selamat malam pendengar setia Radio 97,3. Kembali lagi di program Cerita Tengah Malam. Seperti biasa, kita akan membacakan kisah misteri dari pendengar. Biasanya setelah opening, operator akan mengirim pesan cerita lewat komputer. Tapi malam itu, layar monitor hanya kosong. Lalu tiba-tiba, satu email masuk. Subjeknya aneh. Tolong bacakan sebelum aku terlambat. Arga mengernyit. Pengirimnya tidak ada nama. Hanya angka 217. Ia mulai membaca. Nama saya Rian. Saya dulu sering mendengar radio ini setiap malam. Tapi sekarang, saya mendengarnya dari tempat yang berbeda. Arga berhenti sebentar. Bulu kuduknya naik. Ia melanjutkan. 3 tahun lalu, saya bekerja sebagai teknisi di gedung radio ini. Suatu malam, saya mendapat laporan ada suara siaran, padahal studio kosong. Arga menoleh refleks ke kaca studio. Hanya bayangannya sendiri. Tepat jam 02.17, saya masuk ke studio 2. Lampu mati, tapi mic menyala. Dan ada suara napas di headphone. Napas Arga mulai tidak teratur. Tiba-tiba, saya dengar suara penyiar membaca cerita tentang kematian seseorang. Dan nama yang disebut adalah nama saya sendiri. Arga tertawa kecil, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma cerita fiksi. Gumamnya pelan, tapi tangannya mulai dingin. Ia terus membaca. Saya ingin keluar, tapi pintu studio terkunci dari dalam. Lalu lampu on-air menyala sendiri, dan suara di radio berkata. Tiba-tiba, kat, suara kecil terdengar dari headphone Arga. Seperti suara orang bernapas. Arga melepas headphone. Suara itu hilang. Dipakai lagi. Suara itu kembali. Kamu tidak seharusnya masuk ke sini. Arga langsung melepasnya lagi. Tangannya gemetar sekarang. Ia melihat ke layar. Email itu bertambah sendiri. Padahal dia tidak scroll. Tulisan baru muncul. Jika kamu membaca ini, berarti kamu sekarang duduk di kursiku. Arga langsung berdiri, kursinya berdecit pelan. Kamu pasti mulai mendengar napas di headphone. Arga menatap headphone di meja. Pelan, headphone itu bergerak sedikit, seperti ada yang baru saja melepasnya. Kamu pasti pikir ini hanya cerita. Lampu studio tiba-tiba redup. Kamu pasti sendirian sekarang. Arga langsung melihat ke kaca. Pantulannya masih ada, tapi di belakangnya seperti ada bayangan berdiri. Ia langsung menoleh cepat. Kosong. Saat kembali melihat kaca, bayangan itu lebih dekat, tepat di belakangnya. Arga langsung mundur sampai kursinya jatuh. Email itu masih bertambah. Dulu, aku juga melihatnya di kaca. Dulu, aku juga mencoba keluar. Dan dulu, tidak ada yang percaya ceritaku. Tiba-tiba telepon studio berdering. Tring-tring, padahal tidak ada jadwal call-in. Dengan ragu, Arga mengangkat. Halo, Radio 97,3? Tidak ada jawaban, hanya suara napas, sama seperti di headphone. Lalu suara pelan berbisik. Sekarang giliranmu. Tut, telepon mati.
Layar komputer berubah hitam. Lalu muncul satu kalimat terakhir. Jam menunjukkan 02.17 kan? Arga perlahan melihat jam digital di dinding. 2.17 tepat. Lampu on-air tiba-tiba mati. Studio gelap total. Dan dari kegelapan, terdengar suara mic menyala. Lalu suara Arga sendiri terdengar dari speaker. Padahal dia tidak bicara. Selamat malam pendengar. Jika kalian mendengar ini, berarti saya sudah tidak sendirian lagi di sini. Siaran itu tetap berjalan selama 3 menit. Lalu hanya suara statis. Pagi harinya, pegawai radio menemukan studio kosong. Kursi terbalik, headphone di lantai, dan mic masih menyala. Tapi Arga tidak pernah ditemukan. Sejak malam itu, kadang pendengar radio 97,3 mengatakan, jika mereka mendengarkan tepat jam 02.17, kadang terdengar suara penyiar meminta tolong di antara suara desis radio. Dan anehnya, setiap penyiar baru yang mengambil shift malam selalu menerima satu email dengan subjek yang sama. Tolong bacakan sebelum aku terlambat.